Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 2, yaitu membahas kerajaan-kerajaan Jawa dan Sumatera. Bagian ke-6. Setelah redupnya kerajaan Kediri, pada paruh pertama abad ke-13, muncul kerajaan Singasari. Sebelum kita bercerita mengenai kerajaan Singasari, kita akan lihat dulu kondisi Nusantara pada abad ke-12. Kemudian kita akan mendengar cerita Ken Arok, raja pertama Singasari, yang ceritanya bagaikan dongeng. Tidak semua transkripsi Cina bisa dikenali. Sebagai contoh, ada yang tampaknya mengacu pada Tanjung Pura, atau mungkin Tanjung Pura di Kalimantan Timor, dan Banggai di pantai timur Sulawesi, serta Maluku. Penyebutan Banggai dan Timor mungkin bisa dijelaskan oleh lokasi tempat-tempat ini yang berada atau dekat jalur dari Jawa ke Maluku, kepulauan rempah-rempah yang terkenal itu. Ini bisa dilihat sebagai bagian dari perkembangan yang berkaitan dengan perubahan keadaan umum Kepulauan Indonesia pada abad ke-12. Perdagangan meningkat pesat. Makin banyak pedagang datang dari barat dan mengunjungi kepulauan itu, entah untuk membeli lada, rempah, dan kayu berharga, atau untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan dari Kepulauan Indonesia ke Cina. Banyak pedagang ini adalah Muslim, dan bagi orang Cina, semua Muslim adalah Arab. Demikianlah, ada banyak catatan tentang pelayaran dan perdagangan Arab di seluruh Asia bagian selatan dan timur. Dalam kenyataan, sangat sedikit kalau ada orang Arab asli di antara pedagang-pedagang itu. Suatu batu nisan yang berdiri sendiri ditemukan di Leran, Gresik, tidak jauh dari Surabaya. Menyatakan dalam prasasti bertuliskan huruf Arab bahwa ada seorang perempuan muda Muslim yang dikuburkan di sana pada tahun 1102. Tapi ini bukan bukti bahwa dia lahir sebagai orang Arab atau bahkan keturunan Arab. Yang dimaksud buku ini adalah makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang merupakan makam tertua Muslim di Nusantara. Linknya dapat dilihat di deskripsi. Kita lanjutkan. Bahasa Arab adalah bahasa ritual untuk semua pengikut Islam, sama seperti Latin bagi anggota Gereja Katolik Roma. Jadi, pemakaian huruf Arab pada batu nisan itu hanya menunjukkan bahwa di sana seorang pengikut Nabi Muhammad SAW dikuburkan, lain tidak. Muslim yang datang ke Hindia dan Cina pada abad ke-12 berasal dari Hindustan, di mana kota Cambai di Gujarat adalah pusat pelayaran yang besar. Dari abad ke-9 dan seterusnya, perdagangan membuat sejumlah orang Persia datang ke Gujarat. Dengan cara itu Islam diperkenalkan, dan pada abad ke-13 telah unggul di bagian India itu. Orang-orang Gujarat makin sering datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Rempah-rempah dari Maluku dengan demikian menemukan pasar yang makin meluas karena dibawa dalam jumlah besar ke Eropa lewat Mesir dan Venesia di Italia.
Karena Maluku hampir merupakan satu-satunya produsen rempah, ia segera menjadi tempat yang secara politis penting. Sampai abad ke-12, orang Maluku dapat dianggap tidak ambil bagian dalam urusan Indonesia. Karena penduduk asli Maluku tidak tahu banyak tentang nilai pasar cengkeh dan pala yang tumbuh berlimpah di bukit-bukit terjal pulau-pulau vulkanik itu. Orang Cina dan Arab tahu sedikit tentang pulau-pulau itu, tapi tidak pernah mengunjunginya sebelum abad ke-15. Akhirnya, pelaut dan pedagang datang dari pulau-pulau lain untuk mengumpulkan cengkeh dan pala. Ada di antara mereka yang tinggal di sepanjang pantai dan penduduk primitif mundur ke pedalaman setelah beberapa perjumpaan yang tidak menyenangkan dengan pendatang baru yang licik dan kejam. Di pemukiman baru itu, pedagang terkaya otomatis menjadi pemimpin dan setelah beberapa lama, pemimpin semacam ini menyandang gelar raja. Sebelum abad ke-12 tidak ada organisasi politik yang layak dilirik di Maluku. Dan mungkin sekali kebangkitan pemerintah lokal pertama berhubungan erat dengan perluasan pelayaran Jawa ke pulau-pulau itu. Karena dari awal sejarah Maluku, penguasa Ternate, kerajaan pertama yang tercatat di wilayah ini, tampaknya tunduk kepada kekuasaan raja-raja di Jawa, kalaupun cuma dalam nama dan demi bisnis. Pada paruh pertama abad ke-13, keunggulan Kediri berakhir. Tempatnya diambil alih oleh Singasari. Tempat itu kini satu desa kecil terletak di utara Malang di bagian Pulau Jawa yang sangat menyempit hingga membentuk semenanjung di ujung timurnya. Pada akhir abad tempat Singasari diambil oleh Majapahit, sedikit lebih ke utara dan lebih dekat dengan Delta Brantas. Peralihan pusat utama kekuatan politik ini menunjukkan keberadaan sejumlah kerajaan kecil yang saling berdampingan dengan banyak keterkaitan, kurang lebih saling bersaing secara permanen untuk menduduki tempat pertama, mirip persaingan di antara tuan-tuan tanah Jerman untuk menjadi yang utama pada abad pertengahan. Ketika tuan-tuan Saksoni, Frankonia, dan lain-lain ribut tentang mahkota raja. Di Jawa, tidak ada perasaan kebersamaan sebagai rekan dalam suatu negara feodal, tapi ada kecenderungan jelas untuk mengesahkan kekuasaan yang baru diperoleh dengan mengklaim suatu hubungan darah dengan dinasti pendahulunya. Dan melalui itu dengan penguasa-penguasa Jawa kuno. Setiap kali pusat kekuasaan beralih ke tempat baru, klaim pengesahan didukung oleh pujangga raja yang baru, penyair istana yang menulis kisah ajaib silsilah raja yang turun dari penguasa-penguasa sakti yang terkenal dengan kekuatan gaib mereka. Fakta-fakta sejarah, kepercayaan populer, dan tema tradisional yang punya makna gaib dijalin bersama menjadi cerita yang biasanya hanyalah versi baru dari cerita lama. Tiga entitas memainkan peran utama dalam pola tradisional ini: kekuasaan lama, kekuasaan baru, dan kekuasaan penentang. Kediri selalu memainkan peran terakhir. Dinasti baru selalu mewakili Majapahit. Bahkan pada abad ke-17 dan 18, pemimpin pemberontak dikatakan telah mendirikan pusat pemerintahannya di Kediri dan mengklaim takhta Majapahit. Banyak dari cerita ini berisi intisari kebenaran, tapi telah dikatakan sebelumnya dan harus dikatakan lagi, mengupasnya sungguh hampir mustahil. Tradisi Singasari dimulai dengan cerita Arok
yang katanya adalah raja pertamanya. Begini ceritanya. Suatu ketika, seorang penjahat yang tinggal dekat Singasari mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban kepada para dewa, dengan harapan mereka akan memberkatinya sehingga dia akan lahir kembali dengan kedudukan yang lebih baik dalam hidup. Para dewa mengabulkan permintaannya. Brahma menjadi ayahnya melalui seorang perempuan petani. Shiva mengangkatnya sebagai putra dan Wisnu menitis dalam tubuhnya. Namanya Arok, yang kata sebagian orang berarti dia yang membuat kacau segala sesuatu. Arok muda memulai karirnya sebagai penjahat, melakukan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan segala macam kekerasan, bukan karena pikirannya jahat, melainkan karena kekuatan gaib yang diterimanya dari para dewa mengalir terlalu kuat di dalam dirinya, sehingga tidak bisa dikendalikan. Dia harus menemukan penyaluran untuk kekuatan supra-insaninya itu. Hukum manusia tidak berlaku untuknya. Seorang Brahman yang memahami fitrah sejatinya mengajarinya bagaimana memanfaatkan kekuatan supernaturalnya sehingga dia menjadi ahli. Ketika dia jatuh cinta pada Ratu Singasari, jelas dia berhak membasmi sang raja. Ratu Dede sendiri adalah perempuan yang punya kekuatan spiritual begitu sakti, sehingga hanya laki-laki seperti Arok saja yang cocok menjadi pasangannya. Biarpun begitu, Arok meminta nasihat Brahman itu yang memberikan jawaban yang hebat, tidak kalah dengan orakel Delphi. Arok anakku, katanya. Seorang Brahman tidak boleh merestui rencanamu untuk membunuh laki-laki lain dan mengambil istrinya. Tapi lakukanlah apa yang kau anggap paling baik. Berhati-hatilah karena raja itu kuat. Pilihlah keris yang baik. Carilah temanku Gandring, seorang empu. Dengan keris buatannya, kau tidak perlu menusuk 2 kali. Nasihat itu cukup jelas. Arok pergi ke empu itu memesan sebilah keris dan kesal karena empu itu agak lambat mencoba kesaktian senjata barunya itu pada pembuatnya. Sampai di sini dulu sahabat yang budiman. Selanjutnya kita akan lihat Singasari di bawah Ken Arok.